Manajemen modal kerja. Ya guys, kita dapat materi manajemen modal kerja. Kemarin aku sudah baca-baca sekilas tentang itu. Manajemen modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam jangka pendek meliputi kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Oh gitu ya. Aku masih ingat materi dari mata kuliah sebelumnya. Fungsi manajemen modal ini untuk membiayai kegiatan berjualan, produksi, administrasi keuangan, dan membayar beban bunga dan pajak. Manajemen modal kerja ini salah satunya membahas tentang anjak piutang. Nah, anjak piutang itu didefinisikan sebagai suatu kontrak di mana perusahaan anjak piutang paling tidak menyediakan jasa-jasa pembiayaan, jasa pembukuan, jasa penagihan piutang, dan jasa pelindungan resiko kredit. Dan untuk itu, klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang untuk menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan produk. Sedangkan yang disebut perusahaan di sini disebut badan usaha yang melakukan kegiatan. Kegiatan anjak piutang pada dasarnya merupakan proses pemberian kredit oleh perusahaan anjak piutang kepada supplier dengan cara membeli piutang atau tagihan perusahaan supplier tersebut kepada nasabahnya. Proses pemberian kredit sesungguhnya terjadi antara supplier dengan pembeli atau nasabah. Hanya saja proses penagihan piutang dialihkan kepada pihak faktor yang sebelumnya telah mengambil alih hak penagihan dari supplier. Oh gitu. Kalau pihak-pihak yang terlibat dalam anjak piutang itu ada 3 partisipasi utama. Yang pertama perusahaan anjak piutang, yang kedua klien, dan yang ketiga nasabah. Yang juga disebut sebagai debitur. Perusahaan anjak piutang atau faktor adalah perusahaan yang menawarkan jasa anjak piutang, sedangkan klien adalah pihak-pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang, dan sedangkan nasabah adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Oh iya, jasa-jasa dalam anjak piutang itu ada apa aja sih? Aku tahu ada 2. Yang pertama itu jasa pembiayaan. Nah, jasa pembiayaan itu perusahaan anjak piutang dalam pemberian jasa pembiayaan yang dapat dilakukan dengan cara menyediakan pembiayaan di muka yang misalnya sekitar 60-80% dari total piutang setelah dilakukan kontrak anjak piutang dan penyerahan bukti-bukti penjualan barang. Yang kedua itu jasa non pembiayaan, yaitu jasa non pembiayaan yang ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang biasanya berupa jasa pengelolaan kredit klien atau supplier. Nah, jasa pembiayaan non pembiayaan ini ada 4. Yang pertama itu investigasi kredit, yang kedua sales accounting, yang ketiga pengawasan kredit, dan yang keempat pelindungan risiko kredit. Kalau manfaat dari anjak piutang itu apa aja sih, Au? Oh, sebagai sarana pembiayaan, anjak piutang ini memberikan beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, membantu administrasi penjualan dan penagihan. Yang kedua, perusahaan anjak piutang antara lain menyediakan jasa administrasi piutang yang dianjak piutangkan serta prosedur penagihan piutang tersebut. Yang ketiga, mengurangi beban risiko. Yang keempat, membantu kegiatan penagihan. Yang kelima, membantu memperlancar modal kerja. Dalam penjualan kredit dibutuhkan pelancaran arus kas untuk mempertahankan kesinambungan jadwal produksi. Dengan anjak piutang, setiap penjualan kredit menjadi penjualan tunai bagi perusahaan klien, dan ini berarti terlepasnya masalah kredit dari pundak klien. Bila hal ini terjadi, maka klien tidak lagi kesulitan dalam melunasi tagihan, sehingga reputasi klien akan meningkat dan membuat peluang bagi pengembang usaha. Hal ini terutama terjadi pada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang menghadapi masalah keterbatasan dalam sumber-sumber finansial. Oh iya guys, jenis-jenis anjak piutang itu ada 5. Yang pertama fungsi service offering, yaitu suatu bentuk jasa yang meliputi seluruh jenis jasa anjak piutang, baik yang berupa jasa pembiayaan maupun jasa non pembiayaan.
faktoring, yaitu jasa anjak piutang hanya meliputi jasa pembiayaan dan pemberian jatuh tempo tagihan kepada nasabah. Yang keempat itu maturity factoring, yaitu suatu bentuk jasa anjak piutang di mana klien tidak menerima pembayaran di muka dari perusahaan anjak piutang. Yang kelima yaitu agensi factoring, merupakan bentuk anjak piutang yang perluasan dari grup factoring tadi, di mana terjadi penyerahan sejumlah penjualan atau piutang klien kepada perusahaan anjak piutang atas dasar notifikasi. Oh ya guys, apa aja sih biaya anjak piutang itu? Aku tahu, yang pertama itu service fee, yaitu biaya yang dikenakan untuk layanan yang berkaitan dengan pengadministrasian penjualan dan proteksi kredit. Biaya ini dinyatakan dalam persentase terhadap nilai kotor faktur yang dianjak piutangkan yang besarnya berkisar antara 0,75% sampai 2,5%. Service fee yang dikenakan untuk international factoring biasanya lebih tinggi daripada yang dikenakan dalam domestic factoring. Besarnya biaya disesuaikan dengan beratnya tugas-tugas administratif yang dikenakan dan besarnya resiko. Yang kedua itu interest charge, merupakan biaya yang dikenakan kepada klien terhadap uang muka dari perusahaan faktor. Biaya bunga ini dihitung secara harian dari total sisa penarikan uang muka. Assalamualaikum. Maaf ya guys, baru datang. Oh iya, semalam aku udah baca-baca loh soal penilaian risiko anjak piutang. Penilaian risiko anjak piutang itu ada apa aja sih? Penilaian risiko anjak piutang itu yang pertama ada penilaian risiko klien. Penilaian risiko klien ini penilaian mengenai kemampuan keuangan klien dapat dilakukan dengan melihat kondisi keuangan klien di masa lalu dan pada saat ini serta dengan melihat prediksi kondisi keuangannya di masa mendatang. Piutang klien merupakan jaminan bagi perusahaan anjak piutang jika perusahaan klien menggunakan fasilitas pembayaran di muka atau prepayment facility. Kemudian penilaian risiko anjak piutang yang kedua ada risiko nasabah. Penilaian risiko nasabah merupakan hal yang penting terutama jika transaksi anjak piutang dilakukan dengan menggunakan mekanisme non-recourse, di mana pihak faktor harus menunjukkan risiko tidak terbayarnya piutang oleh nasabah. Penilaian risiko nasabah menjadi penting karena sebelumnya nasabahlah yang merupakan sumber dana bagi pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang. Nah, berarti materinya udah lengkap nih. Iya, berarti kurangnya itu yang studi kasusnya aja. Aku coba cari di Google ya. Contoh kasus anjak piutang perusahaan PT Makmur Manufaktur. PT Makmur Manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi komponen otomotif dan menjualnya kepada beberapa perusahaan besar dengan jangka waktu pembayaran 60 hari. Untuk meningkatkan arus kas dan memenuhi kebutuhan operasional, PT Makmur memutuskan untuk menggunakan jasa anjak piutang. Piutang yang akan dijual, nilai piutang 1 miliar rupiah. Jangka waktu piutang 60 hari. Langkah-langkah anjak piutang. Pertama, perjanjian dengan perusahaan anjak piutang. PT Makmur menghubungi perusahaan anjak piutang PT Sukses Finance dan menandatangani perjanjian anjak piutang. Dalam perjanjian ini, PT Sukses Finance setuju untuk membeli piutang senilai 1 miliar rupiah dengan diskon 10%. Yang kedua, penjualan piutang. PT Makmur menjual piutangnya kepada PT Sukses Finance. Dari transaksi ini, PT Makmur menerima dana tunai sebesar 900 juta rupiah yang diperoleh dari 1 miliar rupiah dikurangi 10% sebagai diskon. Yang ketiga, proses pembayaran. Setelah 60 hari, pelanggan PT Makmur membayar piutang sebesar 1 miliar langsung kepada PT Sukses Finance. Yang keempat, biaya dan keuntungan. PT Makmur mendapatkan dana segar sebesar 900.000. Yang keempat, biaya dan keuntungan. PT Makmur mendapatkan dana segar sebesar 900 juta rupiah yang bisa digunakan untuk operasional atau investasi lain.
PT Sukses Finance mendapatkan keuntungan dari diskon 10% yang diberikan. Keuntungan anjak piutang yang pertama, meningkatkan likuiditas. Dengan menerima uang tunai lebih cepat, PT Makmur dapat memenuhi kebutuhan kas jangka pendeknya. Yang kedua, mengurangi resiko kredit. Resiko kredit atau gagal bayar oleh pelanggan dialihkan ke PT Sukses Finance. Yang ketiga, efisiensi operasional. PT Makmur tidak perlu mengelola piutang dan dapat fokus pada kegiatan operasional utamanya. Kekurangan anjak piutang. Pertama, biaya yang tinggi. Diskon yang diberikan kepada faktor biasanya menjadi biaya yang signifikan. Yang kedua, potensi hilangnya pelanggan. Jika pelanggan tidak nyaman dengan perubahan pengelolaan piutang, hal ini bisa berdampak pada hubungan bisnis. Kesimpulan, anjak piutang adalah solusi yang efektif untuk perusahaan seperti PT Makmur Manufaktur dalam mengelola arus kas dan mengurangi Kesimpulan, anjak piutang adalah solusi yang efektif untuk perusahaan seperti PT Makmur Manufaktur dalam mengelola arus kas dan mengurangi resiko kredit. But there's nothing you could tell them. Just made $1 million, got another million on my schedule. No platform, nigga breaking hearts. No keys, push to start.